Sebanyak 5 personil pemadam kebakaran Kota Padang mengevakuasi seekor ular piton berukuran 4 meter dari rumah seorang warga. Ular bersembunyi dalam tumpukan kayu di belakang rumah di daerah Kampung Batu, Kota Padang. Petugas damkar sempat kesulitan saat evakuasi karena ular ini terus menyerang. Sampai di lokasi ditemukan ular itu berada di drainase sebuah saluran got dan langsung kami evakuasi. Proses evakuasi ini kurang ada sekitar 10 menit dan ular yang ditemukan adalah ular piton dengan panjang 4 meter dan ular tersebut langsung kami amankan dan diserahkan ke komunitas reptil amfibi Kota Padang. Ular piton selanjutnya akan dilepas ke hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, memelihara ikan hias jadi salah satu hobi yang bisa menghasilkan uang. Seperti memelihara ikan koi, ikan yang dipercaya sebagian orang dapat membawa keberuntungan, kekayaan, dan kemakmuran. Nah, apa saja yang harus dilakukan untuk jadi pelaku bisnis ikan hias yang sukses? Podcast Aksi Nyata Partai Perindo akan membahasnya untuk Anda. Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor ikan hias di dunia. Salah satunya adalah ikan koi. Bahkan ikan koi dari Indonesia diminati oleh beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Indonesia dalam mengekspor ikan koi. Dengan bantuan teknologi, para pengusaha ikan koi lebih mudah mengembangkan ikan peliharaannya. Sekarang berkembang jauh karena kita dibantu dengan teknologi sekarang. Sekarang kita udah jauh lebih mudah. Contohnya kayak kalau Mas mau piara, kita mau kasih makan, kita udah punya auto feeder. Udah kayak yang cat feeder juga. Yeah. Udah ada auto feeder. Udah auto feedernya. Okay, Terus good. juga filtrasi juga sekarang udah modern. Betul. Terus macam-macam kita udah pakan sendiri pun juga udah berkembang. Salah satu jenis ikan koi yang diekspor dari Indonesia adalah ikan koi jenis banana. Ikan koi banana merupakan varietas lokal yang berhasil dikembangkan dan diciptakan di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan bahwa Pertamina siap memindahkan depo Pelumpang. Nantinya terminal bahan bakar minyak di Koja, Jakarta itu akan dipindahkan ke tanah milik Pelindo. Bapak Presiden solusi melayani, melindungi rakyat. Nah, karena itu Pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitarnya kita jaga. Terutama korban-korban yang sudah terkena. Kita akan rawat, kita akan pastikan ada penyewaan rumah buat mereka dan mendorong, membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya. Lalu kami juga sudah merapatkan bahwa kilang akan kita pindah ke tanah Pemelindo. PLN pastikan seluruh jaringan listrik di wilayah Pelumpang, Jakarta yang terdampak kebakaran depo Pertamina sudah kembali normal. Pemulihan kembali 23 gardu listrik yang terdampak kebakaran dilakukan dalam waktu kurang dari 14 jam. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada 3 Maret lalu menyebar hingga ke pemukiman warga. Demi keselamatan warga, PLN mematikan jaringan listrik di sekitar wilayah terdampak kebakaran. Kurang dari 14 jam pasca kebakaran, PLN telah berhasil pulihkan kembali seluruh jaringan listrik yang sebelumnya terdampak kebakaran depo Pertamina. Masyarakat di sekitar lokasi kebakaran sudah bisa menikmati aliran listrik. Namun masih ada beberapa rumah yang memang terbakar belum bisa dialiri listrik kembali. Sejak awal kebakaran, tim PLN dan pihak terkait berkoordinasi melokalisir jaringan listrik pada lokasi yang terdampak guna melindungi keselamatan warga. Ratusan petugas gabungan PLN dari beberapa unit telah melakukan inspeksi, pembersihan dan memastikan bahwa 4 saluran udara tegangan tinggi SUTT, 23 gardu distribusi, dan peralatan kelistrikan lain yang sempat terdampak dapat mengalirkan listrik ke pemukiman warga dengan optimal.
agar teman-teman di PLN, petugas gabungan yang ratusan itu bisa segera membersihkan gitu ya. Jadi sebagai gambaran tadi kami mengamankan 23 gardu, berangsur-angsur kami pastikan keselamatan warga yang jadi prioritas. Alhamdulillah kurang dari 14 jam kemudian atau sekitar jam setengah 11 tadi semuanya sudah normal. Kecuali untuk rumah-rumah yang terdampak kebakaran, misalkan rumahnya terbakar atau instalasi kelistrikannya membahayakan kalau kami normalkan, sehingga ada pelanggan-pelanggan yang memang kondisinya belum bisa kami normalkan. Tapi kami menganggap itu sudah 100% karena yang memang bisa kami normalkan sudah kami normalkan dari sekitar jam setengah 11 siang. PLN juga mengimbau warga untuk tetap waspada dan mematuhi aturan keselamatan dalam menggunakan listrik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.